Halo pemirsa Cokro TV. Kali ini saya berkesempatan ngobrol dengan tamu istimewa nih, Bung Fahri Hamzah. Selamat datang. Terima kasih. Fahri, Sudah lama nggak ketemu kita. Iya, long time no see nih. Saya kan menyimak beberapa tweet Anda ya, bukan tweet lah, posting sekarang ya. Posting. Istilahnya kan bukan tweet, di X itu. Terakhir Anda bilang tentang bahwa orang yang masih percaya hak angket akan lanjut itu tertipu. Nah, gitu. Terus di podcast salah satu acara dengan Bang Karni Ilyas kan Anda bilang bahwa ya ini kan rame-rame yang sebenarnya hanya di depan layar aja, di depan panggung, di belakangnya ada deal-deal gitu. Jadi ada skeptisisme Bang Fahri terhadap soal hak angket ini. Dan juga soal gugatan 01 dan 03 lah ya. Soal respon terhadap Pilpres. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, Bung Fahri juga saya lihat banyak terobsesi dengan ide untuk melakukan perbaikan atau revisi terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang partai ya. Yang inilah bagaimana supaya pemilu atau partai ini mengembalikan kedaulatan rakyat. Bukan kedaulatan partai gitu ya. Terus yang ketiga soal bagaimana seorang Fahri Hamzah melihat penyatuan Jokowi Prabowo sebagai bentuk rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia emas. Jadi ini kayak sesuatu yang, hey, kita ini tantangan ke depan besar, nggak usah terlalu menghabiskan waktu untuk pertengkaran, mari bersatu. Dan Prabowo Jokowi adalah simbolnya. Gimana menurut Anda? Kita mulai satu-satu dulu lah. Soal yang respon terhadap Pilpres. Kan hasilnya sudah ketahuan nih. Dan saya ikut bersimpati, Partai Gelora nggak masuk, gitu. PSI juga nggak masuk, gitu ya. Tapi kan ya life goes on. Gimana Bung Fahri? Iya, kalau saya sering mengatakan bahwa dalam setiap pertandingan apapun jenis pertandingan itu selalu berujung pada adanya yang kalah atau yang menang gitu. Dan itulah sebabnya kemudian yang kalah biasanya kecewa, yang menang biasanya pesta pora begitu ya, atau gembira begitu. Nah, apalagi sebuah pemilu itu tentu pasti lebih masif dampaknya kepada yang yang menang atau yang kalah gitu. Nah, tetapi kan dalam demokrasi kita yang sebenarnya juga belum fully regulated ya, paling tidak mengatur bagaimana cara menghadapi kekalahan dan kemenangan itu sudah ada aturannya gitu. Dan kita betul-betul mencoba sebagai bangsa terus-menerus memperbaiki pemilu kita ini dari waktu ke waktu, meskipun memang lubangnya masih ada. Ya, tapi lubang ini adalah lubang yang tanggung jawab kita bersama, apalagi kalau kita berbicara partai politik ya. Karena mereka lah yang membuat aturan gitu. Aturan mereka yang buat, kalau ada lubang dalam aturan itu ya salah mereka juga begitu. Nah, sehingga kalau sekarang ini ada yang kalah, ya sebaiknya ketidakpuasan itu melalui jalur sengketa pemilu yang sudah dibuat oleh undang-undang kita gitu ya. Kalau di Bawaslu tidak selesai, di KPU, DKPP tidak selesai, ya, atau di Gakumdu dianggap nggak selesai, ya sudah terakhir adalah ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi itu ada banyak orang sering salah ya. Mahkamah Konstitusi dalam hal pemilu, dia adalah lembaga sengketa pemilu. Dia bukan Mahkamah Konstitusi. Banyak orang yang agak confused itu, karena memang di beberapa negara yang namanya peradilan pemilu itu harusnya dilepas dari yang berbau konstitusi. Karena ini terlalu beda jauh. Ini mengadili norma, the guardian of the constitution. Ini ngadili berapa suara. Anda kalah berapa suara, dicurangi berapa suara. Kalau di negara lain berarti ada harusnya dipisah itu gitu. Kayak saya kunjungan ke Brazil itu, peradilan pemilunya dibikin sangat independen, dan itu memang benar-benar terkait sengketa saja begitu. Nah, kita ini kadang-kadang baunya agak dibawa-bawa, seolah-olah ini pengkhianatan kepada konstitusi apa. Wah, itu kejauhan tuh gitu. Jadi mungkin karena lembaganya satu jadi kayak begitu. Nah, ini hanya hitungan kok. Jadi
Anda dicurangi di mana? Dicuranginya berapa? Coba hitung. Ini jaraknya, ya kan, antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu 16% lawan 58%. Itu kan jauh sekali bedanya. Dengan Pak Anies juga begitu, 24% lawan 58%. Itu juga jauh. Pak Ganjar, Pak Anies digabung pun, itu juga jauh jaraknya. Jadi ya mustahil lah kalau hitung-hitungan angka sih akan ada perubahan gitu loh. Itu satu MK. Nah terus angket. Pertama-tama kok orang marah angket gitu. Kalau angket itu apa namanya, justru kalau kita mau melakukan investigasi dan yang menginvestigasi itu tidak boleh menjadi bagian dari kemarahan. Ini ada partai-partai yang kalah, merasa kalah kandidatnya, ya. Terus mereka marah, dia mau pakai alat investigasi. Lu pasti kacau. Orang kita mau peradilan pun nggak boleh diisi oleh orang marah, makanya polisi independen, KPK independen, kejaksaan independen, peradilan kita independen. Kenapa? Kalau di hadis juga ada itu, kalau seorang hakim itu pas memutuskan jangan pas lagi marah. Jangan boleh gitu. Ini nggak marah mau jadi hakim, loh kan nggak boleh dong gitu. Tapi kalau itu satu alasan, tapi alasan kedua, udahlah ini kesalahannya kan banyak di mereka juga gitu. Kan saya mengurai kan, kalau kita baca modus kecurangan itu justru kotak pertama itu yang paling tidak curang. Kotak kan ada 5, kotak Pilpres, kotak DPD, kotak DPR RI, kotak DPR Provinsi, kotak DPR Kabupaten Kota. Yang paling tidak curang kotak pertama, kotak presiden. Kenapa? Pilpres, ya. Rakyat tuh milihnya sungguh-sungguh, karena tahu siapa yang dipilih. Diributkan, kampanye, masuk podcast, dibahas, pidato dan sebagainya tuh jelas kotaknya cuma 3. Nomor 1 ada 2 orang, nomor 2 2 orang, nomor 3 2 orang, 6 orang totalnya, ketahuan gitu. Jadi rakyat begitu masuk TPS dikasih 5 kartu, kartu pertama dibuka paling jelas. Sehingga jarak antara engagement rakyat itu dengan orang itu tinggi sekali gitu loh. Nah yang kacau ini di DPR. Yang banyak curang, jual beli suara, bayarin saksi, ya kan, tipu menipu, berkelahi di dalam partainya masing-masing, ya kan, dan lain sebagainya, ya itu di DPR. Terus di kertas suaranya juga kan. Kertas suaranya banyak. Kita nggak kenal siapa orangnya, makanya transaksi gagasan gagal di legislatif. Yang ada itu transaksi logistik. Jadi yang curang ini, kalau misalnya ngomong bansos itu di DPR. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Gibran dalam hal bansos itu sulit. Kenapa? Karena institusinya sedikit. Tapi yang namanya incumbent DPRD itu bansos semua. Yang namanya pokir-pokir itu. Itu ngasih bansos di hari-hari pemilu. Ini mau diinvestigasi? Ya nggak mungkin. Gitu. Jadi sekali lagi, angket sebagai kemarahan itu tidak saja nggak akan jalan, tapi juga tidak baik gitu loh. Nah, kalau mau memeriksa pemilu dan sistem politik mau diperbaiki, bikinlah rapat-rapat dini di DPR yang akan datang setelah dilantik. Mereka dilantik kan 1 Oktober 2024. Sorenya pimpinan dewannya sudah ada. Bikin rapat untuk mengurai apa yang terjadi dengan pemilu kita. Sehingga kita bisa menganalisis bagaimana undang-undangnya udah bagus apa tidak. Kelembagaan penyelenggara gimana. Kayak misalnya, saya terus terang makin lama melihat saksi harus dibiayai oleh negara. Saksi ini menurut saya harus orang partai yang dibiayai oleh negara. Menurut saya KPU juga kasih ke partai lagi gitu. Karena rupanya independensi bukan berarti menjadi tidak bermain. Justru kalau partainya yang menjadi panitia, mereka tidak akan saling menyurangi dan tidak akan kong kali kong juga. Karena mereka punya kepentingan. Saling mengawasi. Saling mengawasi. Nah kayak begini-begini ini yang kita duduk, kita uraikan, sehingga kita standarisirlah pemilu kita dengan negara demokrasi yang sudah matang, Perancis, Amerika, dan sebagainya, atau negara yang pemilunya paling besar kayak India, kita standarisir. Biasanya kalau kita mau baik itu jangan diberikan perumusan awalnya kepada partai. Harus diambil alih oleh
lembaga-lembaga independen, universitas, para pakar, ahli tata negara, bila perlu kita ngundang dari negara lain yang ngerti, bikinlah pemilu yang murah, yang ramah, yang menganut azas kedaulatan rakyat dan sebagainya, kita selesaikan. Nah, sebelum soal perlunya revisi atau perbaikan ya terhadap sistem pemilu maupun sistem partai, saya mau kembali ke soal hak angket dulu deh. Kan asumsinya kenapa hak angket itu kan karena mereka merasa, para pengusul itu merasa bahwa pemilu itu curang bukan pada aspek hasilnya saja, tetapi sejak awal pada proses ada pemerintah, dalam hal ini Jokowi, itu dianggap sebagai mastermind desain kecurangan. Makanya yang disasar hak angket itu kan pemerintah, kebijakan pemerintah terkait pemilu. Itu satu. Jadi itu gimana Anda merespon? Terus yang kedua, Bung Fa, saya pengen Anda men-spill gitu soal pernyataan Anda yang tadi yang saya sebut itu di postingan X itu. Jadi yang percaya angket ini ketipu karena di depan ini mereka rame, tapi sebenarnya bisa aja ada deal-deal atau para partai pengusung angket itu deal-deal sendiri elitnya. Gimana itu Anda? Kalau saya menganggap usulan angket ini hanya untuk meningkatkan bargain partai politik yang sedang mendekati pemenang pemilu, khususnya Pilpres ya, untuk satu deal baru untuk pemerintahan yang akan datang. Itu yang saya lihat. Jadi saya tidak melihat ada alasan dan kesungguhan bagi hak angket itu untuk terjadi, dan sepertinya itu juga mustahil terjadi karena itu yang bisa tertuduh dalam investigasi kalau nanti masyarakat sipil tiba-tiba agak nyerbu ke DPR untuk mengungkapkan data-data, ya data-data kecurangan paling banyak dilakukan dan didesain oleh partai politik. Karena desainer dari pemilu partai politik sebenarnya gitu. Karena salah satu undang-undang yang paling dijaga oleh partai politik itu dari awal gitu ya, pasal per pasal, titik koma itu adalah undang-undang pemilu. Mereka sangat concern dengan semua tahapan. Begitu undang-undangnya jadi PP atau peraturan KPU, PKPU pindah ke KPU, mereka pun masih kontrol. Dari semua peraturan pemerintah dan peraturan lembaga yang muncul sebagai turunan daripada undang-undang, hanya PKPU yang harus mendapatkan restu dari DPR. Kenapa? Karena mereka adalah desainer daripada undang-undang dan sistem pemilu ini dari awal. Mereka nggak mau lepas itu kok. Jadi kalau dibilang mastermind-nya itu adalah politisi. Bukan Jokowi. Bukan. Ya kan? PKPU itu, PKPU itu nggak harus diketahui oleh Pak Jokowi, tapi harus diketahui oleh DPR, Komisi 2. Lu gimana? Artinya apa? Desainernya mereka. Soalnya kalau kayak misalnya di film Dirty Vote itu kan dikembalikannya kan ke Pak Jokowi kan, soal misalnya tadi bansos, terus ke MK gitu kan. Bahkan Rocky Gerung kan bilang bahwa TPS yang paling problematis itu ya satu, yaitu MK. Yang nyoblos Jokowi gitu. Jadi diarahkan ke Jokowi gitu. Saya kira teman-teman itu kurang imajinatif untuk mencari musuh ya. Cari musuh kok terlalu simplifikasi gitu. Musuhnya itu lebih kompleks gitu. Yaitu penataan sistem dari awal yang kita serahkan kepada mereka yang mau bertarung lebih banyak gitu. Sehingga di dalam desain itu mereka mempertahankan kekuasaannya. Jelas itu dan kelihatan kok hasilnya. Yang kedua, mereka melarang kekuatan baru. Mereka bikin threshold. Itu jelas itu. Dari mereka semua ini pekerjaan gitu. Waktu verifikasi, partai lain diverifikasi, mereka nggak mau diverifikasi. Ini kelakuan mereka semua. Jadi, kok tiba-tiba nuduh Pak Jokowi, orang mereka yang curang kok dari awal gitu. Jadi itu nggak bakalan terjadi lah. Karena kalau ini diungkap menurut saya ya, bisa-bisa rakyat melihat ini karena kelakuannya partai, suruh bubarkan semua partai, kita mulai dari nol gitu. Bisa begitu. Apalagi kalau yang mendorong itu adalah kekuatan civil society ya. NGO apa gitu yang punya pandangan tertentu yang agak sinis terhadap parpol.
Bisa-bisa itu yang terjadi. Jadi itu kalau hak angket diteruskan dan tiba-tiba gol katakan aja gitu ya. Itu jadi kayak kotak Pandora ya. Jadi maksudnya mungkin menyasar Pak Jokowi, tapi bisa mengena parpol-parpol lain terinvestigasi semua ya. Mereka yang akan paling kena karena dari awal kalau kita mempersoalkan regulasi kan misalnya kan biasanya kan tahapan kita menginvestigasi itu kan 2. Regulasi yang salah apa? Itu yang pertama gitu. Karena kita mesti lihat lubangnya dulu kan. Begitu kita ngomong regulasi apa yang salah, ya regulasi yang dilahirkan oleh DPR dan diasistensi oleh DPR. Approval satu demi satu peraturan yang dibuat oleh KPU itu di-approval oleh DPR. Nah, terus kok bisa yang curang Pak Jokowi, orang yang mengatur mereka detail kok. Coba tanya aja KPU itu. Kalau ada bikin aturan itu, dikontrol oleh DPR. Titik komanya gitu. Nah, yang kedua itu nanti kita investigasi kelembagaannya gitu. Loh, kelembagaan ini adalah karya DPR. Yang menyeleksi anggota KPU, Bawaslu, DPR. DPRD bersama bupati, gubernur di bawah itu juga ikut andil di dalam menyusun kepanitiaan di bawah sana. Dan di situ mereka titip orang. Si ini milik partai ini, si ini milik partai ini, si ini milik partai ini. Detail mereka itu atur di situ tuh. Sehingga kalau kita ungkap nanti yang ketiga, ya kan, setelah kelembagaan, oknum-oknum yang melakukan tindak yang kita sebut curang atau apa, loh ini semua mereka ini. Kan nanti kita kemudian bisa tahu, sikuannya ke sana. Yang salah nanti siapa? Partai. Bisa mengarah kepada pembubaran partai. Dan ini mereka tahu dan nggak bakalan mau soal itu. Nggak bakalan mau. Nggak usah angket pemilu, bos. Kita minta mereka nyusun regulasi pemilu yang lebih mendengar masyarakat sipil aja mereka nggak mau. Itu udah kelakuannya dari lama gitu. Makanya kayak lembaga kayak Perludem segala macam itu kadang-kadang stres itu karena soal itu kadang-kadang mereka nggak mau didengar gitu. Jadi saya kira udahlah angket segala macam ini adalah orang-orang marah gitu ya yang nggak akan ada ujungnya gitu. Ya setelah dealnya selesai juga barang ini. Gitu. Saya kira itu intinya gitu. Nah, tapi ini kan juga membawa kita ke poin yang kedua ya, soal kan ini sudah terjadi nih Pilpres dengan segala kelemahan dan apa kan, tetapi kan betapapun harus diakui Pilpres kemarin dan Pileg itu damai. Tidak ada kekerasan dan ya katakan aja berjalan dengan baik. Nah, sekarang soal perbaikan soal perbaikan sistem ke depan. Bung Fahri itu kan cukup konsisten itu menyuarakan pentingnya perubahan atau revisi undang-undang pemilu, revisi undang-undang kepartean gitu kan untuk mengembalikan daulat rakyat lah vis-a-vis versus kedaulatan partai politik gitu. Salah satunya soal presidensialisme gitu misalnya bagaimana supaya partai itu calon capres, cawapres itu harus dari partai, harus punya partai ID nggak bisa dari luar dan seterusnya. Bisa diperjelas lagi nggak kenapa obsesi tentang revisi undang-undang pemilu dan undang-undang dan kepartaian ini penting? Ya, ini kan pada awalnya ini kan soal kedisiplinan membangun definisi-definisi kan. Jadi kan kadang-kadang itu problem kita dalam hidup itu kan tidak tidak loyal kepada definisi yang kita buat sendiri gitu. Jadi misalnya kita bilang kita negara demokrasi. Oke. Kalau kita menyebut diri negara demokrasi, meskipun kita bilang demokrasi cita rasa kita sendiri, tapi kan ada pakem-pakemnya begitu. Dan salah satu pakemnya adalah sebenarnya dalam demokrasi itu yang berkuasa itu orang atau partai politik. Ya kan? Sebenarnya kalau kita bicara pemandatan gitu ya, kalau kita pemandatan dalam tradisi otoriter itu kan, dalam negara otoriter mandat itu kan diberikan kepada satu darah gitu, karena keturunan kerajaan-kerajaan gitu. Itu unquestionable authority begitu. Jadi karena saya raja, anak saya raja, karena ada darah di dalamnya mengalir begitu.
atau pemandatan diberikan kepada kekerasan gitu, kepada senjata dalam junta-junta militer. Itu juga nggak bisa didebat, senjata nggak bisa diajak ngomong. Kemudian apalagi? Ya termasuk institusi. Makanya di dalam negara komunis yang berkuasa partai. Partai itu juga susah diajak ngomong kan, karena partai bukan manusia kan, itu kan lembaga. Nah, dalam demokrasi dia bilang mandat itu kepada manusia, kepada orang yang sama dengan kita, yang punya muka, punya mulut, punya telinga, punya mata, yang sama dengan kita, kepada dia yang dimandatkan, kepada manusia ini dimandatkan. Makanya waktu kita SMP dulu kan, apa itu demokrasi, demos kratos, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kan begitu kan. Jadi ini manusia, so demokrasi is about individual, tentang manusia. Nah, kok tiba-tiba kita agak mendewa-dewakan partai ya, yang tidak diberi mandat oleh rakyat, gitu. Yang dimandatkan kan orang. Kita prinsipnya katanya kan yang dicoblos orang. Seperti waktu kita memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita kan tidak nyoblos partai, kita nyoblos orang. Waktu kita milih wali kota, bupati, gubernur, kita kan nyoblos manusia. Loh, kalau begitu di legislatif kita nggak nyoblos. Harusnya nggak nyoblos partai dong. Iya harusnya. Kita nyoblos orang aja. Makanya kita taruh nama orang di situ, karena kita percaya bahwa yang disebut demokrasi itu mandatnya itu kepada orang. Loh, jadi murnikanlah pemandatan kepada orang itu namanya demokrasi. Karena kalau kita nanti misalnya nggak mau mandatkan ke orang, lo nggak perlu ada nama capres, kita nyoblos partai aja, partai yang menang nanti itu yang mengangkat presiden. Gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah ini sistemnya dalam presidensialisme demokrasi. Sama juga dalam orang salah menyangka bahwa di dalam parlamentarisme juga orang memilih orang. Tapi nanti waktu berkumpul menyusun kekuasaan, mereka kumpulkan suara, lalu nyusun kekuasaan, karena sistem presidensialisme itu kongsi di awal pemerintahan terbentuk, karena rakyat cuma memilih anggota parlemen, tidak memilih eksekutif. Eksekutifnya dibentuk oleh mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen, pada gitu loh. Sistem parlementer. Pada sistem parlemen. Tapi kalau sistem presidensial, rakyat milih langsung. Orang yang akan menjadi kepala eksekutif dipilih langsung oleh rakyat. Nah, jadi makin lama saya lihat ya udahlah, harusnya makin memperkuat orang. Itu yang saya bilang ya, harusnya kita mulai komit dengan sistem distrik. Suruh rakyat tuh milih orang itu yang lebih jelas. Misalnya saya bilang DPR itu dapilnya kabupaten aja. Kenapa? Karena itu kayak milih wali kota, bupati. Yang dicoblos tuh manusia. Saya pilih orang ini, tapi ini bukan untuk wali kota. Tapi ini saya kirim ke Jakarta untuk berbicara di Senayan, gitu loh. Sehingga clear gitu. Kalau ini enggak. Kita milih partai, terus di bawah partai itu ada nama orang-orang yang kita nggak kenal. Kalau kursinya itu 10, partai 18, 180 kandidat. Orang itu kita nggak kenal dan nggak ada kesempatan untuk ngomong. Karena mau ngomong apa? Terlalu banyak. Di dalam partainya beda-beda kok. Kadang-kadang kandidat di dalam partai ngomongnya beda. Antar partai dalam, antar kandidat dalam partai ngomongnya beda. Apalagi mau melawan orang lain. Nah yang gini-gini ini mulai kita tertibkan lah. Demokrasi itu ada pakemnya. Basisnya manusia. Basisnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Kita perbaiki ini, kita susunlah semuanya. Sistemnya sudah presidensialisme, pemilunya harus dibikin milih manusia, dan lain-lain, Mas. Itu yang saya maksud, mari kita tata sistemnya. Karena lubang ini yang akhirnya dikeluhkan. Partai-partai itu kenapa marah? Sebagiannya juga oleh anggota dewan yang juga marah karena dia dicurangi di dalam partainya. Lu kalau Anda dicurangi dalam partai Anda, nggak usah dibawa ke ruang publik dong. Harusnya kan, Anda urus aja sendiri gitu loh. Tapi karena kekacauan sistem, ya akhirnya orang ngeluh di mana-mana gitu. Ya, nama-nama besar katanya sekarang keluar dari daftar. Karena terlalu banyak nama besar di situ. Dalam satu dapil, nama besarnya 10. Padahal kemungkinan terpilih cuma 1 orang. Yang 9 gimana jadinya? Ya kan? Coba kalau yang 10 itu dipisah. Per kabupaten taruh 1 orang, 1 orang, 1 orang. Kalau dalam sistem proporsional, yang dapat cuma 1 kursi kok. Jangan-jangan dari 10 kabupaten Anda bisa dapat 2 kabupaten. Tapi lebih terang.
Anda mewakili sebuah kabupaten dan transaksi Anda, hubungan Anda dengan konstituen juga lebih dekat. Rakyat juga lebih tahu siapa wakilnya. Dalam sistem sekarang rakyat nggak tahu siapa wakilnya, Mas. Nggak pernah mereka mengidentifikasi siapa wakil saya dari sini. Karena dapilnya terlalu besar. Jakarta ini, berapa penduduknya kan? 10 juta. Orangnya mungkin 30 orang. Tapi 30 orang ini tidak disebut mewakili siapa aja. Coba kalau kita realkan, kita detailkan. Ya kan? Dan kalau misalnya dengan tadi yang usulan Bung Fahri bahwa harusnya tuh diarahkan menjadi seperti sistem distrik, itu dimungkinkan ya dari segi perubahannya ke arah seperti itu? Ya memang kemauan Undang-Undang Dasar begitu. Kalau kita baca notulensi perdebatan di dalam amandemen konstitusi, ya pertama pilihan daripada penyusun Undang-Undang Dasar itu ya sistem distrik. Ya, itu artinya the winner takes all. Iya. Sebenarnya kalau mau menjembatani ya, oke lah misalnya kita mau pilih partai tetap. Tapi satu partai satu orang dong calonnya. Sehingga dalam kotak itu hanya ada 2. Kotak nama partainya dan foto orangnya. Supaya kita tahu juga. Nanti juga rakyat di kabupaten itu, saya mau adu nih, siapa dari kabupaten ini yang betul-betul bisa mewakili kami di Jakarta, di Senayan. Adu dong anggotanya. Nggak pernah ada yang namanya debat calon anggota DPR di seluruh Indonesia. Coba Anda bayangkan, orang ini kita mau kirim untuk mewakili nasib kita di seluruh Indonesia, nggak pernah debat. Kita nggak tahu isi kepalanya, kita nggak tahu reputasinya, sejarahnya gimana. Tiba-tiba naik orang yang karena banyak bagi sembako, ya kan? Yang karena duitnya paling banyak. Ya. Lah terus nanti kalau dia di sana nggak perform, kita nggak punya hak. Memang kita udah dikasih duit, kok sama dia udah dikasih sembako, kok kita nuntut lagi? Kira-kira juga dia dibilang, kan kamu udah saya kasih. Jadi malah si wakil rakyatnya yang merasa bahwa udah berjasa. Saya khawatir Mas ya, sekarang ini telah terjadi hubungan, makanya ini saya bilang kecuali Pilpres. Karena Pilpres itu real dia. Terlalu mengenal siapa orangnya. Tapi saya khawatir di legislatif itu Mas, sudah terjadi 2 skeptisisme pemilih dan apatisme calon gitu atau wakil rakyat itu. Yang pemilih dia bilang begini, ini orang kan juga nggak pernah kita dengar ngomong, kita juga nggak ngerti dia berbuat apa di Jakarta sana, tiba-tiba dia pulang udah jadi orang kaya, udahlah kita minta duitnya aja lah katanya. Nanti juga dia nggak pulang-pulang lagi, yang jelas saja. Makanya ada unsur rakyat itu menghukum anggota dewannya dengan disuruh bayar suaranya dengan biaya yang sangat besar. Di beberapa daerah tambang, Mas, kadang-kadang 1 kursi itu bisa sampai 500 ribu sampai 1 juta. Maksud saya 1 suara. 1 suara. Kali berapa? 1 keluarga dikasih kulkas, dikasih mesin cuci. Itu DPRD, Mas. Belum lagi yang lain. Nah, ini adalah hukuman dari skeptisisme masyarakat kepada wakilnya. Wakilnya saya khawatir juga mulai mikir, ngapain saya pulang layani orang-orang itu? Kan saya sudah bayar. Ini semua kan saya dapat karena saya bayar. Ngapain saya bantu mereka? Kalau ini yang terjadi, Mas, ini berbahaya sekali. Makanya kita mesti merestore kembali relasi yang lebih sehat antara rakyat dengan wakilnya, gitu, dengan pemimpinnya. Dan itu dengan cara kita memurnikan demokrasi, bukan kemudian kita tawar-tawar lagi. Gitu. Memurnikan soal pentingnya kedaulatan rakyat. Iya. Ya. Terus juga yang soal presidensialisme tadi, yang soal Pilpres ya, Bung Fahri, kan Anda juga bilang bahwa harusnya calon itu harus dari partai, ya, punya partai ID, sehingga parpol itu nggak hanya kayak menjual tiket ke sosok terkenal, gitu kan. Terus jadi dia bisa jadi tiba-tiba jadi calon gitu, nggak pernah berdarah-darah di partai gitu. Ini semua dalam kerangka kita membangun tradisi demokrasi kita. Salah satunya adalah membangun tradisi partai politik yang sehat gitu. Bahwa partai politik itu adalah institusi tulang punggung dari demokrasi yang ekosistem pertumbuhannya itu harus sehat gitu. Karena itulah kemudian harus ada insentif menjadi anggota partai politik dari awal gitu. Sehingga jangan partai politik itu hanya pekerjaan orang-orang yang dianggap nggak punya pekerjaan gitu loh.
Padahal harusnya, itu dia kan. Jadi harusnya kan partai politik itu ada insentifnya. Insentif orang menjadi anggota partai misalnya kayak gitu. Ya, dalam sistem di negara-negara demokrasi yang matang kan, party ID. Di KTP orang, kalau di kita kan nama agama ditulisnya. Di sono ya nama partai. Registered Demokrat, Registered Republik, dan sebagainya gitu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kalau ada insentif bahwa orang nggak bisa maju jadi kepala desa kalau dia bukan anggota partai. Orang nggak bisa maju jadi bupati, wali kota kalau nggak bisa menjadi anggota dewan kalau nggak buka partai. Barulah sejak dini orang mau mendaftar. Sehingga yang mendaftar partai itu orang-orang yang beragam. Yang punya duit juga, ya kan, yang pinter juga, yang terkenal juga. Nah, kalau sekarang kan, partai politik itu kan very-very karena, ini kan spekulatif nih, ya kan. Kecuali kalau partai itu akhirnya didirikan oleh konglomerat dengan motif yang berbeda. Akhirnya adalah konglomerat mendirikan partai politik dengan motif perjuangan bagi kekayaannya sendiri. Kan itu yang jelek, Mas, sebenarnya. Padahal partai politik lahir kan karena gagasan gitu. Nah, jadi kita menggunakan partai ID itu adalah supaya partai politik diperlakukan sebagai sesuatu yang penting gitu loh. Sehingga orang pinter, orang kaya, orang terkenal masuk dari awal menjadi anggota partai karena dia tahu bahwa saya kalau masuk partai politik saya mendapatkan insentif-insentif sebagai dalam karirnya kan kira-kira gitu. Satu. Kalau itu yang terjadi, Mas, kita nggak bakalan kemudian punya calon yang ujuk-ujuk. Seperti yang terjadi sekarang. Ada orang bukan partai tapi kerjaannya tiap hari keluar di sosial media. Ya kan, macam-macam lah, menjadi terkenal dan sebagainya lah, kira-kira gitu. Lalu tiba-tiba partai politiknya dibeli tiketnya, atau dibayarkan orang, dia tiba-tiba masuk ke situ. Lah yang berkarir di partai politik lama, yang membangun partai itu dari awal, bengong lihat. Ini orang datang dari mana kok tiba-tiba dia masuk ke situ? Loh, terus kami ini gimana? Maka di undang-undang juga perlu diatur. Tidak boleh sembarangan orang menjadi calon dari partai politik. Makanya saya bilang ya, kemenangan Pak Prabowo itu sebenarnya kemenangan besar bagi demokrasi kita. Kenapa? Pak Prabowo setia bangun partai. Dan karena itulah dia membangun partai itu, istilahnya itu berdarah-darah gitu ya, berkarir, dengan peringkatnya tentu dia menjadi pimpinan dan sebagainya. Dan sekarang dia jadi presiden. Menjadi clear bagi kita bahwa ini adalah orang partai yang jadi presiden. Harusnya orang kalau mau jadi presiden itu melalui jalur itu, kira-kira gitu. Tapi di sisi lain, kan kalau dalam kasus misalnya Pilpres ya, kan bukan hanya pihak dari orang luar ini yang kemudian tiba ujuk-ujuk jadi calonnya parpol. Elitnya parpol juga kan, yang dia nyari calon dari luar. Misalnya dalam kasus Anies lah, misalnya Anies Baswedan. Tiba-tiba jadi Pak Surya Paloh tiba-tiba mencalonkan Anies gitu, yang bukan Nasdem. Itu kan artinya bukan itu karena itu tadi mutual kan, partai sendiri kan nggak tahu harga dirinya, ya kan? Dia nggak tahu apa harganya gitu. Sehingga mereka punya kader katanya jago-jago, termasuk ketua umumnya juga jago-jago, tapi keluar dari pasar pencalonan dan rela dikeluarkan dari pasar pencalonan. Padahal harusnya kita bikin partai ini buat apa sih? Bikin partai kan untuk mengagregasi gagasan, untuk mengkader orang-orang yang akan jadi pemimpin. Loh, kok tiba-tiba yang jadi pemimpin dari luar partai juga? Loh, jangan begitu dong. Kita mau berdemokrasi, menjadikan partai politik sebagai backbone dari demokrasi, ya harus mau bahwa gagasan itu berbasis kepada ideologi. Ideologi itu muncul pada orang yang mewakili partai dong. Di Amerika kalau orang Demokrat menjadi presiden, alurnya ke sana. Kalau orang Republik jadi presiden, alurnya ke sana. Lah kita ngambilnya dari pasar. Terus gagasan dia apa? Hubungannya dengan partai kita apa? Nanti ada lagi masalah yang dalam koalisi karena adanya threshold yang banyak itu kan. Ini kan kacau juga tuh. Nasdem, PKS, PKB berantem 10 tahun. Tok tiba-tiba kompak. Wah, kami satu hati. Dari mana satu hati? Orang itu musuhmu kok. Terpaksa karena ada threshold 20%. Ini makanya kalau saya baca Undang-Undang Dasar itu ya, threshold itu nggak ada dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang Dasar ini menghendaki agar di Republik yang begini besar, dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote ini, calonnya datang dari semua tempat.
Orang Aceh nanti jadi calon, orang Papua jadi calon, orang Jawa jadi calon, orang Sulawesi jadi tempur dulu di putaran pertama. Melalui partai-partai yang ada, karena kita belum punya calon independen. Itulah primary kalau dalam sistem di Amerika itu. Primary itu artinya kita kita mengabsorb sebanyak mungkin kandidat, nanti dipilih cuma satu dari Partai Demokrat melalui konvensi, satu dari Partai Republik, dan satu independen. Sehingga calon di Amerika cuma 3 maksimal, ya kan? Umumnya 2, gitu loh. Nah, itu primary-nya undang-undang dasar kita kalau saya baca, biar orang nyalon dulu, jangan pakai threshold. Katakanlah begitu. Makanya saya membayangkan perubahan sistem pemilunya gini. Di putaran pertama semua partai punya ideologi, punya pemikiran, punya dasar, punya program, majukan satu orang. Tentu ketua umumnya mungkin yang paling jago. Maju, nyalon. Nanti di putaran pertama, basis pemilihnya jangan popular vote. Pakai electoral vote berbasis kabupaten. Gitu. Jadi misalnya, saya orang Sumbawa, tiba-tiba nanti saya maju jadi capres. Saya galang Indonesia Timur. Indonesia Timur, saya putra daerah Sumbawa akan maju menjadi calon presiden. Tolong semua kabupaten kalian pilih saya. Karena saya akan fokus membantu kalian. Sehingga ternyata semua kabupaten di timur itu milih saya. Setelah dihitung-hitung dari misalnya 10 kandidat atau 18 kandidat sekarang karena 18 partai, persentase kabupaten yang milih saya terbesar. Electoral college lah atau electoral vote lah gitu. Akhirnya saya maju ke putaran kedua. 2 orang, tinggal 2 orang. Maka di putaran kedua kita pakai popular vote. Sehingga nggak perlu nunggu lama kayak sekarang, pakai exit poll cukup. Karena kandidat cuma 2 dan metode ilmiah karena populer. Nggak perlu memikirkan dapil-dapil lagi gitu loh. Nah, saya kira metode ini yang bisa memungkinkan semua agama, semua suku punya harapan untuk memimpin republik ini. Kayak dulu dalam sistem parlementer, semua Perdana Menteri kita itu mayoritas dari Sumatera. Ada republiknya, bagus republiknya, maju kita. Kenapa sekarang kita nggak bisa orang Sumbawa mimpi jadi presiden? Karena sistem nggak mengizinkan. Nah, yang begini-begini menurut saya coba kita pikirkan, apa betul konstitusi kita ini dari awal diskriminatif bagi orang-orang di luar Jawa dan mohon maaf di luar Islam? Enggak. Konstitusi ini fair bagi semua orang kok. Cuman kita, para politisi tidak menginterpretasinya secara benar sehingga akhirnya ujuk-ujuk kita di threshold 20%. Pakai tiket yang lama. Kalau pakai tiket yang lama 20%, pikiran orang sederhana. Yang kita majukan adalah orang yang dikehendaki oleh mayoritas. Cuman 2, Jawa dan Islam. Iya. Dan itu yang terjadi sekarang. Itu terjadi. Nah, kalau terkait, ini saya pertanyaan terakhir terkait soal idenya Bung Fahri soal perlunya perubahan kepemiluan, undang-undang kepemiluan dan kepartean ya. Dari mana mulainya itu? Maksud saya gini, kan ini pada ujungnya kita harus masuk kepada pembahasan tentang ini perubahannya ini siapa yang menginisiasi. Iya, gitu. ya. Di mana ini digodok nih? Karena ini kan butuh sesuatu yang ya apakah parlemen? Tapi parlemen kan ini kepentingan mereka yang dipersoalkan gitu. Ya. Apakah mereka rela sacrifice sesuatu yang mereka udah punya gitu ya demi kedaulatan rakyat atau apa? Atau siapa? Dari mana mulainya menurut Anda revisi ini? Saya percaya ya kan Pak Prabowo sendiri kan bikin statement bahwa pemilu kita ini agak melelahkan dan agak menegangkan gitu. Dan memang itu sebagiannya karena konflik yang kita buat ini konflik Thai boxing gitu. Semua alat bisa kita pakai ya kan. Thai boxing. Yang kedua kan yang kita belum bahas juga kan, ini gelanggang pemilunya itu apa? Terus siapa yang boleh masuk? Siapa yang boleh ninju? Siapa yang boleh nginjek di situ? Ini semua terlibat ini kadang-kadang gitu loh. Makanya saya bilang itu satu. Saya tetap berharap dan punya harapan bahwa Pak Prabowo akan ikut terlibat untuk memodernisasi sistem pemilu kita yang akan datang menjadi jauh lebih baik. Yang kedua menurut saya kampus. Kalau partai politik jangan deh, karena mereka itu sudah ada dalam
sandera dari pikiran yang mengatakan bahwa hanya dengan cara ini kami akan tetap eksis. Maksudnya kampus atas mandat dari pemerintah? Ya kan sekarang ini daripada kampus terlibat dalam pemilu pas pada hari H itu sebenarnya sekarang mari kita kembalilah ke kampus, kita bikin kajian dengan teman-teman NGO, kita siapkan blueprint reformasi kepemiluan kita, nanti bawa ke presiden ya kan, ajukan ke DPR ya kan, kita bikin hearing, elemen-elemen yang progresif tentu akan mendengar itu, sebab kalau tidak ya kita yakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mempreteli segala undang-undang yang oleh DPR nggak mau diubah gitu. Seperti sekarang ini threshold 4% parlemen, ya kan, udah ditiadakan, ya kan. Kita sih berkendak itu jadi 0. Apa beda threshold parlemen dengan threshold presiden? Nggak ada bedanya. Sama itu prinsipnya, itu adalah pembatasan rakyat dalam mencalonkan orang yang dia kehendaki. Ya sudah, berarti presidensial threshold juga harus dihapus. Nah kayak ini kan harusnya kalau nggak ke DPR, kita ke Presiden, atau kita ke MK. Dan di masa tenang lah ini bisa kita lakukan dan harus dijuru bicarai gitu. Saya kira itu polanya ke depan.